Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Aji. Saya adalah CPNS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Kali ini saya akan membawakan ringkasan materi dari Agenda 2 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2025. Fokus kita hari ini yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Tapi sebelum itu, mari kita ubah terlebih dahulu mindset kita. Mindset lama yang merasa aman sampai pensiun akan menghasilkan birokrasi yang sangat menyulitkan. Dampaknya, pertama, kesejahteraan ASN akan sulit meningkat dan sektor ekonomi kita akan melambat. Nah, kita saat ini itu butuh mindset yang lebih profesional, di mana karir ditentukan oleh kinerja dan kapasitas. Hasilnya, birokrasi akan lebih mudah dan kesejahteraan meningkat serta pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Nah, transformasi ini wajib dilakukan apalagi di tengah tantangan VUCA dan triple disruption teknologi 4.0, generasi milenial, dan dampak dari pandemi kemarin. Nah, sebagai ASN, tugas kita adalah yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua adalah perekat bangsa, dan yang terpenting adalah pelayanan publik. Nah, berorientasi pelayanan berarti memiliki komitmen untuk melakukan dan memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan seluruh masyarakat. Pelayanan publik itu adalah hak warga negara karena kita sendiri itu kan bekerja dibiayai oleh pajak ya, dan yang bayar pajak itu adalah masyarakat. Jadi kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan ikhlas ya teman-teman. Kita harus melayani masyarakat dengan ikhlas itu harus menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut ya. Yang pertama itu apa ya? Kayak mengapa pelayanan prima itu sangat penting? Yang pertama, karena ia adalah promosi terbaik dari diri kita, aset terpenting dari organisasi dan kunci untuk menjamin pertumbuhan bangsa. Lalu bagaimana kita mengaktualisasikannya di lapangan? Ada 3 pedoman perilaku atau kode etik yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita harus proaktif mendengarkan apa yang masyarakat perlukan, bukan apa yang mau kita berikan kepada masyarakat ya. Jadi lebih fokus ke yang masyarakat perlukan. Dan yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Seperti ramah itu contohnya kayak senyum dan sapa, terus selesaikan masalah yang kita dengarkan dari masyarakat. Terus apalagi ya, pokoknya kita harus ngasih solusi nih ke masyarakat kalau ada yang datang. Jangan sampai kita malah nambah masalah dia kayak mempersulit administrasi contohnya. Karena masyarakat harus merasa aman dan merasa terbantu oleh kita ya. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan terus-menerus tiada henti. Memberikan layanan yang bermutu itu kita nggak boleh berhenti ya teman-teman. Layanan hari ini harus lebih baik daripada layanan yang kemarin. Dan layanan hari esok juga harus lebih baik daripada layanan hari ini. Ini adalah komitmen kita untuk terus menerus meningkatkan pelayanan di publik di kota ini ya teman-teman ya. Nah, terus perbaikan tiada henti juga harus kita fokuskan pada inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik bukan sekedar hanya tugas rutin, tapi refleksi pemikiran baru dan konstruktif untuk motivasi kita membangun karakter dan mindset yang baru. Nah, ingat, keberhasilan dari nilai dasar ASN adalah ketika nilai-nilai ini terrealisasi dan teraktualisasi dalam perilaku kita sehari-hari, khususnya dalam melayani masyarakat ya teman-teman. Nah, mari kita jadikan nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman. Mari kita bangkitkan wujud employer branding kita, yaitu adalah bangga melayani masyarakat. Mungkin cukup sekian ringkasan materi dari saya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan nilai berakhlak yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.